Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Pujiratnawati dan Ibu Dina Lusianti selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kami dari kelompok 3 Fashion izin mempresentasikan tentang produk kami, yaitu inovasi fast fashion berbasis batik kelereng untuk menjaga warisan budaya dengan sentuhan modern. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Noval Wardana, kemudian ada saya Muhammad Ika Satrio, kemudian Salsabila Alivia Safitri Mutiarani, dan terakhir ada Juliar Diana Sofia Ranti. Langsung saja ke presenter yang pertama. Untuk yang pertama kita ada aspek pasar dan pemasaran. Ini meliputi kondisi pasar saat ini. Minat tinggi terhadap batik. Batik semakin populer tidak hanya di kalangan generasi tua tetapi juga di generasi muda. Mereka melihat batik sebagai simbol identitas dan gaya yang unik. Batik kelereng sebagai produk lokal yang unik memiliki potensi besar untuk menarik minat konsumen. Batik yang dipadukan dengan fast menjadi daya tarik tersendiri. Fast telah menjadi item fashion yang versatile dan dapat dipadukan dengan berbagai gaya. Estimasi pasar yang akan datang dengan pertimbangan tren saat ini diperkirakan untuk permintaan terhadap produk fashion berbasis batik akan terus meningkat. Beberapa faktor yang mendukung prediksi ini adalah: satu, sektor pariwisata yang semakin berkembang akan meningkatkan permintaan produk-produk khas Indonesia, termasuk batik. Yang kedua juga ada dari pemerintah semakin mendukung pengembangan industri kreatif, termasuk fashion. Hal ini akan membuka peluang luas bagi produk-produk inovatif seperti fast batik kelereng. Dan selanjutnya ini ada analisis STP, yaitu ada segmenting, targeting, dan positioning. Untuk segmenting dari batik fast kelereng ini ada target pasar yang ingin kita raih adalah kaum muda berusia 18 sampai ke 35 tahun. Baik pria maupun wanita dengan pendapatan menengah ke atas, mereka tersebar di seluruh kota Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta. Mereka adalah individu yang peduli terhadap keberlanjutan dan warisan budaya. Mereka memiliki gaya hidup yang mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan dan menghargai nilai-nilai tradisional. Yang kedua kita ada targeting. Untuk targeting dari batik kelereng fast ini ada konsumen muda 18 sampai ke 35 tahun yang memiliki minat terhadap fashion modern dan tradisional serta peduli akan pelestarian budaya. Untuk ketiga ada positioning sebagai pilihan fashion yang menggabungkan antara keindahan dan keberlanjutan. Produk ini menawarkan desain modern dengan sentuhan tradisional yang membawa nilai budaya Indonesia ke dalam gaya sehari-hari. Selanjutnya kita ada bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, tempat, dan promosi. Ada price, dan promotion. Yang pertama ada produk kita fast batik kelereng, perpaduan antara tradisi batik dengan teknik marbling kelereng yang menghasilkan pola yang unik dan abstrak pada kain. Batik kelereng sendiri merupakan salah satu teknik modern dalam proses pewarnaan batik yang menggunakan media kelereng atau benda bulat kecil lainnya. Yang dua ada price, pola penetapan harga fast batik kelereng ini menggunakan metode cost markup yang didasarkan pada perhitungan total biaya, bahan yang digunakan, tenaga kerja, persentase keuntungan yang diinginkan. Harga yang ditetapkan disesuaikan dengan tingkat kesulitan motif. Fast batik kelereng ini dijual dengan harga 50 sampai 100 ribu pembayarannya ya. Dan yang ketiga kita ada place. Ini ada tempat lokasi penjualan sangat strategis, yaitu di Desa Ngemplak, Kecamatan Undaan. Lokasi berada di dekat Jalan Raya Kudus Purwodadi yang banyak dilalui oleh pengguna jalan. Untuk promosinya yang digunakan yaitu menggunakan sosial media seperti WhatsApp, IG, Facebook, dan Shopee dan marketplace lainnya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya.
Untuk yang selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi, yaitu aspek ini mencangkup segala hal yang berhubungan dengan proses pengembangan dan operasional. Untuk beberapa cara agar Fast Batik Kelereng ini melaksanakan platform produknya, yaitu yang pertama ada pemilihan dan perencanaan suatu produk, yaitu penentuan ide produk, desain produk, fungsi produk. Yang kedua ada perencanaan kualitas, yaitu pemilihan kain, pola, dan memenuhi standar kualitas tinggi. Dan yang terakhir ada pemilihan teknologi, yaitu persiapan bahan dan pewarnaan, penciptaan pola, dan berwarna berlapis. Untuk kelebihannya yaitu ada keunikan produk, penggunaan pewarnaan, efisiensi waktu, dan biaya. Untuk yang keempat ada perencanaan kapasitas produk, dan yang terakhir ada perencanaan letak pabrik. Untuk perencanaan lokasi yaitu di pinggiran kota dengan infrastruktur transportasi yang memadai dan akan memudahkan pemasaran ke daerah perkotaan dan pusat-pusat distribusi fashion. Untuk luas produknya, untuk sementara kelompok kita hanya fokus kepada Fast Batik Kelereng, dan teknologi yang digunakan yaitu dengan cara teknik batik celup kelereng. Nah, dalam metode ini pewarnaan kain yang melibatkan pergerakan kelereng atau benda bulat yang berada di atas kain yang sebelumnya telah diberi pewarna. Proses ini menciptakan pola acak yang unik sehingga menghasilkan motif yang dinamis dan berbeda dari batik tradisional. Nah, ini ada layout produksi dari kelompok kita. Ini adalah gambar layout produk untuk kelompok kita memproduksi Fast Batik Kelereng, dan selanjutnya ada perencanaan tata letak bagiannya atau produk jasa, yaitu ada pengrajin, ada bukti fisik yaitu memilih kain yang memiliki daya serap baik agar menempel warnanya dengan baik, dan ada proses yaitu proses fasting, dan yang selanjutnya ada perencanaan jumlah produksi, dan untuk selanjutnya ada perencanaan mengenai persediaan. Hal ini agar membantu memudahkan untuk memantau stok bahan baku secara real time agar tidak ada kehabisan stok. Dan yang selanjutnya ada pengawasan kualitas produk. Untuk pengawasan kualitas produk ini kain diuji untuk memastikan warna tidak mudah luntur, terutama saat dicuci atau terkena sinar matahari. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu aspek keuangan. Yang pertama yaitu ada klasifikasi biaya yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel, di mana total biaya tetap yaitu sebesar Rp3.575.000 dan total biaya variabel di Rp515.000. Yang selanjutnya yaitu ada analisis perhitungan ekonomi per produksi. Untuk jumlah produksi per bulan kita menargetkan 100 unit. Untuk harga pokok produksi
yaitu ada di Rp40.900. Untuk harga jual per unit kita Rp60.000 untuk per satu piece produk. Laba per unitnya yaitu sebesar 19.100. Untuk BEP-nya yaitu biaya produksi dibagi harga jual 4.090.000 dibagi 60.000 dan mendapatkan 68 unit. Selanjutnya yaitu ada justifikasi anggaran kegiatan. Yang pertama yaitu ada perlengkapan yang diperlukan. Perlengkapan yang diperlukan yaitu terdiri dari mesin jahit, gunting, jarum jahit, meteran, kain, kelereng, dan karet gelang dengan total biaya perlengkapannya yaitu Rp2.885.000. Untuk yang kedua itu bahan habis pakai yaitu kain katun, pewarna tekstil, benang jahit, kain renda, plastik packing dengan total biaya bahan habis pakai sebesar Rp505.000. Dan untuk transport lokal yaitu transport ke supplier sebanyak 2 kali dengan harga per 1 kali transport 100.000 dengan jumlah biayanya 200.000. Untuk selanjutnya yaitu ada rekapitulasi rencana anggaran biaya di mana dengan total biaya keseluruhan sebesar Rp3.590.000. Jenis pengeluaran yang dikeluarkan yaitu ada perlengkapan yang diperlukan sebanyak Rp2.885.000. Yang kedua yaitu ada bahan habis pakai sebesar Rp505.000 dan ketiga yaitu ada transport lokal sebesar Rp200.000. Untuk selanjutnya yaitu aspek manajemen yaitu struktur organisasi. Yang pertama itu ada Muhammad Gagat Satrio sebagai CEO dan Project Manager. Yang kedua ada Muhammad Naufal Wardana sebagai Kepala Keuangan. Yang selanjutnya yaitu Salsabila Alivia sebagai Kepala Bagian Pemasaran. Dan selanjutnya ada Juliardena Sofiaranti sebagai Kepala Bagian Produksi. Untuk deskripsi jabatannya yaitu ketua sebagai untuk memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan usaha untuk mencapai target dan keberlangsungan usaha. Bagian pemasaran yaitu untuk merumuskan strategi pemasaran, mengelola platform penjualan dan promosikan produk untuk mencapai target pasar dan meningkatkan brand awareness. Selanjutnya itu ada bagian keuangan yaitu mengelola keuangan usaha termasuk pembukuan, arus kas, laporan keuangan dan mencari sumber pendanaan. Yang selanjutnya yaitu ada bagian produksi di mana itu bertugas untuk mengawasi proses produksi, memastikan kualitas produk, mengelola tim produksi dan memastikan efisiensi produk. Untuk selanjutnya yaitu ada jadwal kegiatan dimulai dari persiapan alat dan bahan pada bulan pertama dengan penanggung jawab yaitu Muhammad Naufal Wardana. Untuk yang kedua yaitu persiapan tempat di bulan pertama dengan penanggung jawab Muhammad Gagat Satrio. Yang ketiga yaitu ada tahap produksi di mana tahap ini dilaksanakan selama bulan pertama, kedua dan ketiga dengan penanggung jawab Juliardena Sofiaranti. Yang keempat yaitu ada tahap promosi dan pemasaran produk yang dilakukan pada bulan kedua dan ketiga yang penanggung jawabnya yaitu Salsabila Alivia Safitri Mutiarani. Dan yang kelima yaitu ada evaluasi usaha yang dilakukan dari bulan pertama dan sampai bulan ketiga dengan penanggung jawab Muhammad Gagat Satrio. Kemudian yang terakhir ada aspek yuridis, bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha yang kami pilih adalah persekutuan firma, di mana ini telah menjadi kesepakatan kami untuk membangun usaha ini. Alasan kenapa kami memilih persekutuan firma adalah karena usaha yang dibangun ini adalah usaha yang kecil dan sederhana, di mana persekutuan firma tidak memerlukan struktur organisasi yang rumit. Selain itu, transparansi dan kontrol yang dimiliki oleh semua pendiri usaha menjadi faktor utama kami memilih bentuk badan usaha persekutuan firma. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.